Tibalah kita pada topik yang terakhir dari seri Fondasi Teologis bagi Kehidupan Kristen, yaitu pemuliaan, kemuliaan atau glorification bagi orang-orang percaya. Oh, saudara sekalian, mari kita melihat kembali terlebih dahulu rangkaian perjalanan kita menjadi orang Kristen, yaitu dari awal Allah bekerja memelihara sampai pada akhirnya. Dari Roma pasal ke-8 ayat yang ke-30. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu pula yang dipanggil, mereka itu pula lah yang dibenarkan, dan mereka yang dibenarkan, mereka itu pula lah yang dimuliakan. Oh saudara, ini adalah pekerjaan Allah yang menjadikan kita umatnya dan anak-anaknya. Dan di dalam rangkaian rantai ini kita sudah membahas bersama-sama dengan saya memperluas dan memperpanjang rantai ini. Mereka yang ditentukan dari semula, mereka yang dipanggil dengan panggilan Injil. Nah, pada waktu panggilan Injil itu bekerja, Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati orang yang berdosa, yang mati oleh dosa, yang tidak berdaya itu dilahir barukan, sehingga mereka mempunyai kehidupan baru dan attitude yang baru, sehingga mereka sanggup bisa berespon dengan iman dan pertobatan datang kepada Tuhan. Dan mereka yang beriman dan bertobat, mereka itu pula lah yang dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Bukan saja Allah membenarkan kita, menjadikan kita orang yang berdosa menjadi orang benar, tetapi Allah mengangkat kita, mengadopsi kita menjadi anak-anaknya, supaya kita berhak menjadi ahli waris di dalam kekayaan surgawi bersama-sama dengan Kristus. Nah, pada waktu kita menjadi anak-anak Allah di atas muka bumi ini, kita menjalani proses pengudusan, makin serupa dengan Kristus, supaya dunia tahu kita ini betul adalah umat tebusan dan pilihan Allah. Dan di dalam perjalanan proses pengudusan itu, kita percaya Tuhan tetap terus pelihara sampai pada hari kemuliaan kita tiba. Mengapa penting sekali kita memahami perjalanan hidup Kristen kita ini dengan fondasi teologis ini? Sebab jikalau kita mengukurnya berdasarkan pengalaman kita atau pengalaman orang lain, atau hal-hal yang terjadi di dalam perjalanan hidup Kristen kita, berdasarkan kekuatan kita, kita mungkin bisa khawatir dan ragu dan dibingungkan. Kita bisa bertanya dalam hati, Tuhan, apakah saya sanggup bisa setia selesai sampai pada akhirnya? Jika kita mengukur perjalanan hidup Kristen kita berdasarkan pengalaman kita, ambil contoh, jikalau ada orang melihat ada orang Kristen yang kecewa, kemudian undur dan menjauh dari Tuhan, kita mungkin bertanya, apa yang terjadi dengan keselamatan orang ini sampai akhirnya? Apakah betul dia akan tetap diselamatkan atau tidak? Jikalau berdasarkan pengalaman, kita mungkin bisa melihat ada pengalaman-pengalaman di dalam perjalanan hidup orang Kristen yang mengalami ketakutan, kekecewaan, atau bahkan di antara mereka ada yang kelihatannya akhirnya menolak dan menyangkal Tuhan Yesus Kristus di dalam perjalanan mereka menjadi orang percaya. Sungguh, saudara sekalian, ini adalah hal yang sangat menyedihkan sekali. Tapi dalam sejarah kekristenan, kita bisa melihat ada banyak orang Kristen karena aniaya dan kesulitan yang begitu besar. Mereka dipaksa untuk menolak Yesus Kristus. Mereka ditekan dan dianiaya dengan kekerasan supaya mereka secara publik menolak Yesus Kristus. Dan ada di antara sebagian orang-orang yang percaya Yesus itu mengalami tekanan ini dan mereka menyangkal. Bahkan akhirnya ada yang hidup di dalam guilty, perasaan menangis luar biasa oleh karena mereka merasakan mereka telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni lagi. Bisa jadi ada juga anak Tuhan yang dari kecil sampai remaja mereka melayani Tuhan dengan baik, dengan sungguh. Lalu kemudian setelah menjalani hidup pernikahan, mereka menjadi anak Tuhan bersama-sama. Perjalanan hidup mereka itu bukanlah perjalanan yang mulus adanya. Bahkan
Tidak ada habis-habisnya pasangan muda ini diterpa dengan kesulitan ekonomi, tantangan yang berat, dengan sakit penyakit, dan pada waktu anak mereka lahir, anak itu lahir dengan cacat sampai seumur hidupnya. Oh saudara sekalian, seringkali ada anak Tuhan bertanya mengapa perjalanan hidup mereka begitu berat dan susah. Mereka kecewa, mereka mundur, dan mereka berkata, tidak ada gunanya mereka berdoa dan percaya kepada Tuhan. Segala sesuatu tidak ada perubahan. Ada perjalanan yang gelap seperti ini. Dan pada waktu mereka mungkin akhirnya menyadari ada rasa guilty. Mereka merasa mereka telah menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya berdasarkan pengalaman dan rasa percaya dirinya, Rasul Petrus justru melihat imannya tidak akan bisa goyang. Dia akan tetap setia selama-lamanya sampai akhir. Sehingga dia berkata, iman murid-murid yang lain boleh goyah meninggalkan Yesus. Tapi aku tetap setia sampai mati ikut Tuhan. Dan bagaimana pengalaman perjalanan iman Petrus ini? Kita tahu semua ceritanya. Justru dia akhirnya menyangkal Yesus 3 kali. Dan pada waktu dia menyangkal Yesus, larilah dia dengan tangisan dan terseduh-seduh, penyesalan yang saya percaya, penyesalan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan menjadi pengalaman yang membekas di dalam hidup dia ikut Tuhan sebagai murid Tuhan. Namun saudara, di dalam kisah Rasul Petrus ini, kita tahu yang menjadi kekuatan dan pertolongan bagi imannya. Dan yang genggam dia kuat. Walaupun dia berkata, saya yang genggam Tuhan kuat. Ternyata genggaman Petrus kepada Tuhan tidaklah kuat. Yang kuat justru adalah tangan Yesus Kristus. Maka Yesus berkata kepada Petrus demikian. Simon, Simon, si iblis itu sudah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum. Tetapi aku berdoa untukmu. Dan supaya imanmu itu tidak gugur. Dan pada waktu engkau kuat, kuatkanlah murid-murid yang lain. Penting sekali kita memahami fondasi teologis bagi perjalanan hidup Kristen kita seperti ini. Sehingga kita akan melihat dari awal Tuhan bekerja, memelihara kita, menjadikan iman percaya muncul, ada dalam hidup kita, membenarkan kita. Dia akan terus pelihara sampai kepada kemuliaan pada akhirnya. Memahami ini semua dalam rangkaian yang indah dari awal sampai akhir, Tuhanlah yang bekerja bagi perjalanan iman kepercayaan kita. Supaya kita boleh berkata, dari Dia, bagi Dia, untuk Dia, segala kemuliaan, soli Deo gloria, selama-lamanya. Walaupun kita berjalan di dalam proses pengudusan perjalanan hidup kita ini, entah panjang atau pendek, kita berencana, kita mengharapkan segala sesuatu berjalan dengan lancar dan mulus. Mungkin tidak ada tantangan kesulitan yang ada di situ. Kita merasa iman kita kuat dan nyaman. Tapi pada waktu ada tantangan kesulitan, disitulah goncangan tiba. Dan sebenarnya itu hal yang penting untuk membuktikan apakah iman kita itu sejati. Dan kita percaya jikalau iman kita sejati di tengah kesulitan, tantangan yang bahkan kita merasa lemah, kita bersyukur dengan perspektif ini. Allah kita itu setia. Dia pegang kita. Dan jaminan keselamatannya itu yang memberi penghiburan kekuatan. Sehingga kita bisa berkata, Dia yang memulai, maka Tuhan akan pimpin sampai pada kemuliaan kita. Berapa panjang hidup kita di atas muka bumi ini? Nabi Musa berkata, kita hidup 70 tahun. Dan jikalau kita kuat, saudara sekalian, Tuhan memberkati kita 80 tahun. Apa yang ada di dalam isi perjalanan hidup seperti ini? Nabi Musa berkata, penuh dengan kesusahan dan kesulitan di dalamnya. Tetapi kita bersyukur Allah kita itu setia memelihara kita. Di dalam lagu Amazing Grace, sangat besar anugerahnya. John Newton menuliskan syair-syair yang ada dan
Di dalam bait yang ketiga adalah syair bicara mengenai perjalanan hidup kita di atas muka bumi ini. Setelah Allah menyelamatkan kita dengan anugerahnya yang luar biasa. Di dalam terjemahan Indonesia dikatakan demikian. Lewat bahaya dan jerat, jiwaku telah datang. Oleh anugerahku selamat dan jiwaku senang. Terjemahan Indonesia ini memang tidaklah terlalu lengkap untuk bisa menerjemahkan sepenuhnya di dalam syair lagu John Newton ini. Di dalam syair bahasa Inggrisnya dikatakan demikian. Through many dangers, toils and snares, I have already come. This grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. Mungkin saya terjemahkan secara bebas demikian. Melewati begitu banyak bahaya, kesusahan, dan jerat, saya akhirnya akan kembali. Sampai saat ini, anugerahnya telah memelihara sejauh ini. Dan anugerahnya itu akan juga memimpin sampai aku selamat kembali ke rumah. Tentu maksudnya adalah kembali ke rumah Bapa kita yang ada di surga. Pada waktu kita bicara mengenai pemuliaan orang-orang percaya, the glorification bagi anak-anak Tuhan, ada dua hal yang menjadi kekuatan bagi kita di dalam perjalanan kita ikut Tuhan di atas muka bumi ini, sampai kita memasuki tahap-tahap yang terakhir dalam kehidupan kita. Dua hal ini yang harus kita bicarakan pada hari ini sama-sama. Yang pertama adalah kita yakin dan percaya jaminan keselamatan yang Tuhan perjanjikan dan berikan kepada kita. Itulah yang menjadikan kekuatan bagi kita. Dialah yang pegang kita dengan kuat. Dan kita berjalan dengan setia ikut Dia. Di dalam perjalanan itu, kita mungkin melewati jeratan, susah, kesulitan, air mata. Di tengah-tengah semua itu, kita bersyukur Tuhan akan pegang, Tuhan pimpin dengan setia hidup kita. Saudara, betapa indahnya kita boleh menjadi anak Tuhan, berjalan dengan kepala yang tegak, dan hidup dengan kemenangan iman seperti ini. Filipi pasal 1 ayat 6 dengan jelas sekali Rasul Paulus berkata, aku yakin sepenuhnya Dia yang memulai pekerjaan baik di tengah-tengahmu, Dia pula yang akan menyelesaikannya sampai pada hari Kristus Yesus. Filipi pasal 1 ayat 6. Satu pengakuan luar biasa dari Paulus. Dia yang mulai, Allah itu akan selesaikan sampai akhir. Yesus Kristus berkata kepada murid-muridnya, kepada setiap kita yang mendengarkan suaranya sebagai domba-dombanya. Dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-38 dan 39, Yesus berkata demikian. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, dan Dia lebih besar dari siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Boleh saya katakan ayat ini adalah double assurance. Double. Tangan Yesus yang kuat memegang kita. Ada tangan Bapa yang kuat pula memegang kita. Aku akan memberikan hidup yang kekal, dan mereka akan terpelihara selama-lamanya. Fondasi teologis bagi kehidupan Kristen. Kita mulai dengan ayat Roma pasal 8 ayat yang ke-30. Di mana Paulus berkata, kita ditentukan, kita dipanggil, kita dibenarkan. Tuhan akan muliakan kita sampai pada akhirnya. Dan selanjutnya, kalau kita membaca Roma 8 ayat 30 sampai 31, itu adalah bagian di mana Paulus dengan jelas berkata, tidak ada apa-apapun, tidak ada siapapun, tidak ada tantangan, kesulitan apapun, aniaya apapun, penderitaan apapun, bahkan malaikat ataupun kuasa apapun. Dan diakhiri dengan kalimat kemenangan ini, bahwa Dia akan memelihara kita.
Dan tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Biarlah ayat-ayat yang tidak banyak ini sudah cukup dan sanggup untuk memperlihatkan kepada kita. Pemuliaan berarti Allah pelihara terus di dalam perjalanan kita ikut Dia. Kita bisa bertekun sampai akhir. Kita tetap setia sampai akhir. Itu membuktikan karena keselamatan itu ada dalam diri kita. Dia yang sudah mulai, Dia yang sudah benarkan kita. Dia akan pelihara kita sampai kepada kemuliaannya. Ada fenomena yang sangat menyedihkan. Mungkin ada orang pernah mengaku, orang itu pernah melayani, tetapi akhirnya sampai akhir hidupnya, dia sama sekali menyangkal dan menolak Yesus. Catatan Alkitab kita dengan kisah daripada Yudas Iskariot sudah menjadi sebuah bukti yang menyedihkan. Tetapi fakta itu ada. Dan dari kisah ini kita bisa tahu bahwa memang betul Yudas itu tidak pernah percaya dengan sungguh, tidak pernah menjadi milik Yesus. Berarti dia tidak pernah menerima pembenaran di dalam Tuhan. Dia tidak punya iman yang sejati. Namun ada orang secara pengalaman di atas, kita tidak bisa lihat di dalam. Dia mungkin pernah kecewa. Dia mungkin pernah malas berdoa. Dia mungkin berapa tahun jauh dari Tuhan. Tetapi jikalau kita melihat dan mengetahui, itulah jatuh bangun dia di dalam perjalanan ikut Tuhan. Tetapi dia adalah milik Tuhan. Dan Tuhan mengatakan dia milik dia. Maka Tuhan pasti akan jaga dan pelihara. Dan ada masanya di mana Tuhan akan membalikan orang itu. Dan dia bertobat kembali. Dia sungguh memegang janji Tuhan. Nah, kita percaya dengan sungguh bahwa dia yang dipanggil, yang dibenarkan, Tuhan akan muliakan selama-lamanya. Oh, saudara sekalian, biar engkau dan saya boleh menjalani perjalanan hidup Kristen kita dengan jaminan yang kuat dan teguh ini. Yang kedua, saudara sekalian, pada waktu kita bicara mengenai kemuliaan, bicara mengenai glorification orang percaya, itu berarti kita juga sedang berbicara di dalam perjalanan hidup kekristenan kita ikut Tuhan di atas muka bumi ini. Akan tiba pada satu titik, akan selesai dan berhenti. Berarti kita sedang berbicara mengenai bagaimana kita mempersiapkan hidup kita sebagai anak Tuhan menghadapi kematian. Bagaimana orang percaya seharusnya memandang kematian dengan perspektif yang benar. Ada banyak orang Kristen tidak memiliki fondasi teologis yang benar mengenai kematian. Tetapi budaya, kondisi, dan sekitar mereka memberikan perspektif mengenai apa itu kematian. Dan akhirnya sikap orang percaya tidak jauh berbeda dengan sikap orang-orang lain di dalam memahami kematian. Tetapi tidaklah heran, karena Rasul Paulus juga menegur jemaat di Tesalonika agar mereka tidaklah berduka dengan begitu besar, seolah-olah menjadi orang yang tidak memiliki pengharapan ketika salah satu anggota keluarga telah meninggal dunia. Karena kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Tapi banyak orang Kristen juga berpikir mereka itu seolah-olah harus hidup selama-lamanya, kalau bisa sepanjang mungkin di atas dunia ini. Dan akhirnya ketika sakit penyakit datang, kita kemudian memaksakan dengan cara apapun harus mendapatkan kesembuhan atau mendapatkan pengobatan yang terbaik mungkin untuk bisa agar kita sehat. Dan tanpa sadar, kita itu akhirnya gelisah, takut, dan khawatir mengenai kematian adanya. Dan kita tidak mau membicarakannya dengan benar. Pada waktu kita melihat hari kemuliaan kita tiba, itu berarti hidup kita di atas muka bumi ini akan selesai, tetapi itu bukan menjadi akhir. Karena Kristus Yesus telah menang atas kematian. Kematian juga kita tidak boleh sepelekan. Karena banyak orang mengatakan itu adalah proses yang normal.
Semua orang tuh akan mati. Tidak. Alkitab memberikan kita pengertian yang lebih dalam. Dia bukan menjadi proses alamiah. Orang lahir, besar, dan akan mati. Apa Alkitab katakan kematian itu karena akibat dosa dan pemberontakan manusia kepada Allah. Semua orang mati. Iya. Dan semua mungkin orang berharap mendapatkan sesuatu yang baik sesudah kematian. Tetapi pengharapan itu punyakah dasar, fondasi yang teguh? Puji Tuhan, iman Kristen lah yang memberikan jawaban. Semua orang akan mati di atas muka bumi ini. Tetapi siapakah yang memberikan kepastian dan jaminan bahwa mereka itu bisa menang atas kematian? Iman Kristen lah yang berkata, kebangkitan Yesus Kristus membuktikan dia mati di atas kayu salib telah mematikan kematian bagi kita. Upah dosa maut telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Dengan perspektif seperti ini, biarlah pada waktu kita menjalani hidup kita sebagai anak Tuhan, dan pada masa kita akan menyelesaikan perjalanan kita di atas muka bumi ini, kita boleh menghadapi kematian dengan perspektif kemuliaan yang akan kita terima bersama-sama dengan Kristus. Memang tidaklah mudah memberikan penghiburan kepada anggota-anggota keluarga yang sedang mengalami kedukaan oleh karena ada anggota yang lain yang meninggal di tengah-tengah keluarga itu. Tapi paling tidak, perspektif saya mengenai kematian, dan pada waktu berbicara mengenai kematian yang akan datang dalam hidupku, biar itu justru boleh menjadi kekuatan dan penghiburan kepada orang lain. Saya akan berkata, sebagai anak Tuhan, saya tahu pada waktu saya meninggal, itulah saatnya justru saya akan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Yesus telah berada di sebelah kanan Allah Bapa di sorga yang mulia. Dan Dia tidak membiarkan kita tersendiri pada waktu kita dikubur. Kepada penjahat yang ada di sebelahnya, ketika penjahat itu berkata, ingat aku nanti kelak Tuhan kalau engkau datang. Yesus berkata, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Yang kedua, kematian itu berarti bersama dengan Kristus. Dan ini jauh lebih baik. Memang mungkin bagi keluarga yang berduka ditinggal, kita memberikan penghiburan. Dia sekarang berada di tempat yang jauh lebih baik. Seolah-olah menjadi sebuah bahasa yang klise. Tapi pada waktu kita melihat kematian, telah berakhirlah segala sakit, penyakit, penderitaan, dan kesusahan dalam dunia ini. Kita bersyukur kita telah pergi ke tempat yang jauh lebih baik. Paulus berkata, hidup itu adalah bagi Kristus. Mati itu adalah sebuah keuntungan. Mengapa? Oleh sebab dia pergi bersama dengan Kristus dan itu jauh lebih baik. Demikian ungkapan iman Paulus yang dia catat di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-23. Yang ketiga, kematian itu hanyalah sementara waktu terpisah dari tubuh ini. Tubuh ini lemah, tua, dan sakit-sakitan. Satu kali kelak, kebangkitan akan terjadi. Kebangkitan Kristus menjadi buktinya. Kita akan memiliki tubuh kemuliaan yang tidak akan mati, tidak akan sakit. Dan itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Yang terakhir, kematian berarti itulah momen rohku kembali kepada Tuhan, disucikan dan disempurnakan. Alkitab memberikan gambaran, kita dikenakan pakaian baju putih adanya sebagai lambang kekudusan. Bukankah dengan perspektif seperti ini kita menghadapi kematian bukan dengan kekalahan, tetapi dengan pengharapan dan sukacita. Hari kemuliaan kita akan tiba. Tibalah saatnya kita semua akan menanti satu momen yang penting. Sekarang kita hidup sebagai anak Tuhan. Jangan biarkan apa yang kita alami saat ini, atau jangan juga membuat kita tidak melihat ke depan, hanya melihat yang ada di samping kita.
Lalu kita berpikir kita akan hidup selama-lamanya, kita tidak mau meninggalkan dunia ini. Ini sudah baik. Oh tidak. Akan ada hari di mana kita tahu segala sesuatu ini akan jauh lebih baik dan dijadikan baik. Kita hidup saat ini sebenarnya harus dengan fokus. Kapankah hari Yesus Kristus tiba dan datang kembali pada hari kedua. Karena disitulah semua yang ia kerjakan diselesaikan dengan sempurna dan indah. Alkitab menyaksikan, bukan saja dia menggenapkan secara individual keselamatanmu dan keselamatanku, tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita, dia akan datang dan memberikan pemulihan dan restorasi secara kosmik kepada alam semesta ciptaannya. Ketika dosa masuk, relasi kita dengan Tuhan putus. Kita memiliki relasi yang putus dengan sesama. Kita juga memiliki relasi yang putus dan rusak dengan dunia ini. Dunia juga terkutuk oleh karena dosa. Shalom Allah, damai sejahtera itu hilang. Onak duri dan segala kesusahan ada di atas muka bumi ini dan di alam ini oleh karena dosa. Dan pada waktu itu semua telah ditiadakan oleh kedatangan Yesus Kristus. Langit dan bumi baru. Demikian kesaksian Wahyu pasal 21. Kota Allah yang suci itu, Yerusalem, turun. Oh saudara, kita menyaksikan Allah memulihkan alam semesta ini. Bukan itu saja, Allah menghargai semua apa yang manusia lakukan di atas muka bumi ini. Menjadi kota, dan kota itu disucikan oleh Allah. Semua bangsa dari segala zaman, semua bahasa akan memuji dan memuliakan Tuhan kita selama-lamanya. Dengan konsep seperti ini, kita jadi anak-anak Tuhan yang mengerti bahwa Dialah yang memulai, Dia yang pimpin, Dia yang mengakhiri perjalanan hidup kita. Jangan biarkan kita jadi orang Kristen yang takut dan khawatir, gelisah, kecewa di dalam perjalanan kita ikut Tuhan. Walaupun seperti yang dikatakan John Newton, penuh dengan toils, snares. Kita bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pemulihan itu bukan saja aku akan mendapatkan tubuh kebangkitan yang mulia itu, tetapi Tuhan akan merestorasi dan memulihkan keindahan ciptaan Dia ini. Dan Dia memerintah sebagai Raja selama-lamanya. Yang kita memuji dan membesarkan kemuliaan Tuhan. Satu ayat yang ingin saya tutup, menjadi dorongan kita hidup di atas muka bumi saat ini. Tuhan, kapankah Engkau datang? Bukan supaya kita dilepaskan saja dari kesengsaraan dosa dan kematian. Namun kita merindukan Dialah Allah yang berhak memerintah dan berkuasa atas alam semesta ini. Kita nantikan kedatangan Kristus, karena langit dan bumi baru, new heavens, new earth itu akan menjadi indah adanya. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-13, Rasul Petrus berkata demikian, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Kita menantikan, we hope for the new heavens and the new earth. Puji Tuhan. Saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita. Kita boleh menyelesaikan seri ini sampai tahap ini. Minggu depan kita akan mengakhiri topik mengenai fondasi teologis bagi kehidupan Kristen. Kembali ke depannya, yaitu membahas sebuah doktrin yang mungkin berat dan bisa menjadi kontroversial bagi sebagian orang, yaitu mengenai Allah menentukan doktrin pilihan. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.